Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Windy. Waalaikumsalam Pak Arif. Maaf Pak Irfan. Ya gak apa-apa Ibu. Udah gagal fokus. Iya. Bu Windy gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Eh, Agak lelah sih, tapi insya Allah semangat. iya, tapi semangat ya Bu Windy ya. Bu Iya, Windy, kan kali ini Bu Windy akan melakukan coaching nih ya dengan Pak Arif. Tapi iya, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Windy ya mengenai proses coaching ya, ini. Ya, boleh. pertama, ini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian ya. Nanti saya akan mengamati coach dan coachee yang akan saya amati itu dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah Ya, sesuai dengan alur tirta, bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot, dan bagaimana juga coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Windy ya. Dan dalam proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu satu kemitraan, duanya proses kreatif, dan ketiganya memaksimalkan potensi ya. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? eh, untuk proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan, pertama present, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya Ya, kembangkan. baik Ibu. Untuk yang keduanya, kompetensi mana secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi oleh Ibu? Secara spesifik sih mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Oke, yang ketiganya terakhir ini, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator keberhasilan menurut Ibu dalam proses coaching kali ini kalau sudah seperti apa tuh? Gitu. Indikator keberhasilannya kalau coaching sudah menemukan permasalahannya dengan menemukan permasalahannya sendiri, jadi bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian juga misalnya coaching sudah bisa menemukan ide-ide untuk perbaikan ke yang lebih baik. Ya. Oke, Gitu terima sih. kasih Bu Windy ya. Obrolan praobservasi kali ini. Silakan Bu Windy melakukan proses coaching dengan Pak Arif. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan ini dapat membantu rekannya dalam menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Bangga, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Irfan. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah luar biasa sehat Bapak. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa sekarang Pak Arif? Sedang sibuk, alhamdulillah sedang mengikuti kegiatan CGP, kemudian sibuk juga kemarin MPLS, sekarang sibuk mempersiapkan proses pembelajaran di tahun ajaran 2024-2025. Itu Bu. Sibuknya nggak selesai-selesai. Iya. Nah, ngomong tentang pembelajaran nih kan, awal pembelajaran kita harus menyiapkan segala perangkat bahan ajar, media, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau sama nih, kan sekarang itu era digital ya, di mana pembelajaran itu dituntut dalam bentuk digitalisasi. Nah ini apa ya, agak merasa berat gitu
untuk mengikuti perkembangan zaman ini dalam penerapan pembelajaran ini. Jadi Pak Arif sedang merasa berat gitu ya tentang ya betulnya pembelajaran IT di era digital sekarang ini gitu. Jadi betul. Jadi pembelajaran ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, Zamannya zaman era digital. Kalau boleh saya tahu nih, sebetulnya kondisi ideal seperti apa yang Pak Arif harapkan, yang Pak Arif inginkan dalam media pembelajaran di zaman berbasis IT ini? Ya, kondisi idealnya sepatutnya saya sebagai guru ya dalam mengikuti perkembangan zaman ini harus bisa membuat media pembelajaran berbasis digital. Ulangan menggunakan Kahoot gitu ya. Iya. Pembelajaran menggunakan PowerPoint. Terus juga bisa membuat dan ajar dalam video. Gitu Bu ini. Jadi Pak Arif ingin bisa menggunakan media-media pembelajaran berbasis IT itu di pembelajaran Pak Arif gitu ya? Betul Bu ini. Itu kan maksudnya ke sana ya. Tapi ya saya termasuk guru yang gaptek gitu. Gak tahu nih bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis IT. Jadi kalau gitu ya. Kalau sejauh ini usaha apa yang udah Pak Arif lakukan? Kan ada keinginan tuh, sudah ada keinginan kan? Gitu kan. Kalau sudah ada keinginan, artinya kan ada usaha kan? ya, Usaha apa yang sudah Pak Arif lakukan? usaha yang akan saya lakukan itu ya saya belajar melalui YouTube gitu ya, melalui YouTube jadi tutorial bagaimana cara membuat PowerPoint yang bagus, yang mudah, bagaimana cara membuat kuisis, bagaimana cara membuat video pembelajaran. Tapi kadang-kadang susah juga lihat YouTube juga, ya ada yang mendampingi. Sebetulnya Pak Arif sudah punya, kalau saya ini ya dari usaha-usaha Pak Arif itu sebetulnya Pak Arif sudah punya keinginan yang kuat, bukan ya Pak ya, untuk Betul. belajar. Saya pengen Iya. Itu tadi yang sudah Bapak lakukan, gitu kan ya. Cuma memang gimana Pak? yang ini bukan gitu. Oh, yang ini. Iya. Ya, ingin dilakukan. Nah, yang ingin dilakukan. Sudah mulai dari mana Pak melakukannya? Atau baru sebatas ini, baru keinginan? Saya jadi berencana gitu kan? Baru sedikit ya Bu ya, saya tuh baru buka-buka gitu. Buka-buka YouTube kemarin tuh. Ya kalau saya ikut ini ya kayak pelatihan kayak gini, kayak grup penggerak ini kan suka ada PowerPoint gitu ya. Suka pengen saya kok bisa ya bikin PowerPoint gitu bagus-bagus gitu. Kok saya nggak bisa ya. Di YouTube itu lihat dan coba juga aduh ya, apa yang dipijit gitu ya, jadi bingung gitu. Bapak yakin kan pasti Bapak punya kemampuan untuk mempelajari media pembelajaran itu kan Pak ya, yang tadi Bapak sebutkan. Kalau dilihat skala nih Pak, ada skala 1 sampai 10, kira-kira kemampuan Bapak ada di skala berapa? Ya kalau saya menilai diri sendiri gitu ya, berkaitan dengan media pembelajaran berbasis IT, sepertinya saya ada di skala 5 kayaknya. Jadi ya gaptek gitu Bu. Iya. Bagus tuh PowerPoint-nya keren.
ada di skala 5 dan Bapak tentunya punya target kan ya Pak ya? Karena kan Bapak ada punya keinginan gitu kan untuk mempelajari Ya, itu. Hmm, untuk targetnya sendiri Bapak punya target di skala berapa nih? untuk targetnya ya yang langkah pertama mah 8 lah ya, supaya kan ada nilai manfaatnya nanti buat anak-anak. Kalau nanti Betul. pembelajaran Ya. ya menggunakan media pembelajaran berbasis IT kan anak-anak senang gitu, seru, tidak akan jenuh. Jadi pembelajarannya mengasihkan. Jadi targetnya saya pengen di nilai 8 dulu deh sekarang. Mungkin Ya, nanti artinya ya, artinya dari 5 naik 3 tingkat ya Pak ya ya ke 8 betul. tingkatnya. Ya. Itu kalau untuk awal itu pencapaian yang ya target yang cukup bagus ya Pak ya. Kalau di angka 8. Nah, Betul. kira-kira untuk mencapai angka 8 itu hal apa saja yang akan Bapak lakukan? Hal yang akan saya lakukan untuk mencapai kompetensi itu ya tadi selain saya belajar tutorial secara otodidak melalui YouTube ya, saya juga pengen sih belajar langsung dengan yang ahli gitu. Seperti Pak Irfan yang bimbing gitu. Langsung tanpa misalkan saya datang ke sana, Pak Irfan ini gimana nih cara membuat itu apa tanpa yang bagus sehingga jadi PowerPoint yang keren. Kalau belajarnya lewat YouTube itu ya kadang bingung nanyanya gimana terus cek apa gitu. Jadi langkah-langkahnya ya saya pengen ya selain tadi ya melalui YouTube pengen langsung sama ahlinya gitu sama masternya. Ya, sama masternya Pak Irfan ya. Sebetulnya berarti kan Pak Irfan sendiri sudah tahu Pak langkah apa yang harus Bapak lakukan. Nah, Ya, di angka 8 tadi, target Bapak di angka 8 itu kompetensi Bapak, indikator Bapak punya kemampuan di media pembelajaran di angka 8 itu kemampuan apa saja nih Pak yang bisa Bapak capai? kemampuannya ya tadi yang pertama kemampuannya membuat PowerPoint dengan menggunakan media Canva ya Bu ya. Ya, ya. Meskipun ya nanti tampilannya masih kaku atau masih kasar, tapi kan ini juga berproses dengan apa daya imajinasi yang bagus ya saya berharap kedepannya bisa membuat PowerPoint dari Canva ini lebih menarik. Kemudian saya juga pengen membuat ya tadi soal ulangan itu paperless gitu, tidak menggunakan kertas, tidak difotokopi, pengen berbentuk puisi sih. Anak-anak biar seru seperti main game, main FF gitu. Rasa itu ya Iya, dari yang gila gitu. Bu Windy ya. iya. Nah, dari rencana tadi Bapak sudah sampaikan untuk mencapai target yang ke-8, Bapak mungkin akan belajar ke Pak Irfan ya Pak ya, yang lebih ahli lah gitu kan menurut Bapak di bidang IT. Kira-kira selain bertanya sama Pak Irfan, apalagi nih Pak, Selain bertanya usaha-usaha yang bisa Bapak lakukan? Selain bertanya sama Pak Irfan, ya saya bertanya juga ke guru yang lain yang boleh jadi memiliki kemampuan yang sama atau hebat dari Pak Irfan. Tapi ya itu kadang ada apa ya ada rasa kalau nanya itu malu gitu ya. Maka ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Tapi kita malu saya usianya tua gitu kan suka ada ego juga saya nanya Masa sih kecil gitu yang lebih tua nanya ke yang lebih muda gitu? iya betul itu juga jadi kendala gitu Iya. jadi seni gitu Nah, kalau untuk mengatasi kendala itu gimana Bapak? Mengatasi kendala yang tadi Bapak bilang, ya gitu kan ya, nah itu mengatasi kendalanya itu ya upaya apa yang akan dilakukan? ya alur paksain we da demi kemajuan saya kan kalau misalkan saya pendam saya ikuti ego saya sendiri saya tidak akan maju-maju Iya, jadi ya saya paksakan artinya
ya maulah saya bertanya gitu. Iya, artinya Bapak kan punya tekad yang kuat ya Pak ya, Ya untuk Bu, meningkatkan, kemampuan Bapak, membuat media pembelajaran IT gitu kan. Bapak sudah punya tekad yang kuat yang tadi Bapak bilang kalau memaksakan gitu kan, untuk menghilangkan, rasa malu itu. Dan rencana-rencana tadi yang sudah Bapak sampaikan, seperti misalnya Bapak akan bertanya pada Pak Irfan, bertanya juga pada guru yang lain, sebelumnya sudah belajar otodidak di YouTube gitu kan ya Pak ya, hanya memang merasa kurang afdol gitu. Nah, dari rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi, kapan nih Pak kira-kira rencana itu, bisa Bapak laksanakan? mmm, kan ya, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Bu ya, terutama 2 minggu atau seminggu ke depan gitu, mumpung proses pembelajaran belum berjalan lebih jauh gitu ya. Dan mudah-mudahan Pak Irfan gitu ada waktunya, terus saya juga ada waktu luang, dan tadi Ya, kan dengan Allah mapaksakeun gitu, biar saya bisa dibimbing langsung gitu. Insyaallah, seminggu atau 2 minggu ke depan aksinya akan saya rencananya akan saya aksikan gitu. alhamdulillah ya, berarti Bapak sudah punya, target ya tadi Ya, Pak, target dari, yang sudah akan Bapak rencanakan. Nah, ada hal lain lagi nggak Pak Arif yang mau disampaikan? hal lain Selain lagi pembelajaran ini, media pembelajaran IT ini. ya sebetulnya Cukup mungkin ya Pak Arif ya? ya banyak tuh sebetulnya mah selain pembuatan media pembelajaran dan nanti juga kan berhubungan dengan IT-IT yang lain seperti Zoom gini kan Ya, Zoom ya saya harus ngedit apa supaya bisa gabung ketika Zoom gitu ya. Kadang-kadang masih ada rasa takut kan takut salah ngedit nanti jadi error nanti itu Bu. betul ya Pak ya. Hanya, dari percakapan kita tadi di awal sampai sekarang, kira-kira, ada yang bisa Bapak simpulkan? Ya Barang kesimpulannya kan tadi kan saya itu ada masalah ya dengan penguasaan IT ya. Jadi untuk melakukan kemampuan dalam ber-IT ini, saya harus belajar, belajar, dan belajar. Belajarnya boleh melalui media online, seperti YouTube, dan belajar melalui orang yang ahlinya langsung. ya. Dan Bapak siap untuk melaksanakan rencana Bapak Ya, ini? insya Allah saya siap, insya Allah dalam waktu seminggu ke depan. Ya, dalam waktu seminggu, 2 minggu ke Ya, depan. Gitu ya, Pak Arif ya. Sudah terjawab apakah sudah terjawab keresahan yang Pak Arif rasakan di awal alhamdulillah perbincangan ya kita? ini terima kasih nih Bu Windy teh betul-betul apa sebagai apa sih namanya teh konselor apa coach yang mana gitu. Saya jadi nyaman ngomong sama Bu Windy. Saya bisa apa mengungkapkan isi hati saya tanpa malu gitu ya. Ya berat sampai malu sebenarnya ngomong ini teh. Tapi alhamdulillah Bu Windy dengan bijak bisa memberikan solusi pada saya. Terima kasih Bu Windy ya. Mudah-mudahan Bu Windy sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sama-sama Pak Arif ya, kita bisa ngobrol untuk hal-hal yang bermanfaat untuk Karena sudah kebaikan malam, bersama. karena udah malam Bu Windy, sepertinya kita cukup sekian aja insya Allah nanti kita atau saya sambung lagi untuk curhat-curhat yang lainnya. Terima kasih Bu Boleh. Windy atas waktunya dan Sama Pak Arif, sama-sama. surat-surat memberikan Assalamualaikum. saran yang baik ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. Assalamualaikum Bu Windy. Waalaikumsalam Pak Irfan. Gimana nih tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Arif ya? Iya, alhamdulillah coachingnya sudah selesai dan berjalan lancar. Mudah-mudahan. Alhamdulillah ya lancar ya. Nah sekarang setelah Ibu Windy melakukan coaching dengan Pak Arif,
Saya akan melakukan obrolan pasca observasi ya Bu ya. Ada beberapa Ya, pertanyaan dan beberapa catatan yang akan saya sampaikan dalam pasca observasi ini. Siap ya Bu Windy ya? iya. Siapa Irfan Jangan siap. tegang begitu Bu Windy, biasa. Ya, Bu Windy, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi dengan Pak Arif? Gitu. Hmm, yang sudah saya lakukan, saya sudah ini menurut saya ya Pak Iya, Irfan ya. iya mangga. Saya sudah melaksanakan alur kita dalam coaching. Seperti misalnya tujuan saya sudah pas begitu Pak Arif datang langsung curhat menceritakan permasalahannya mengenai kendala dalam pembelajaran berbasis IT. Di situ saya berarti kita akan membahas ini, membahas permasalahan Pak Arif ini Iya, mengenai kendala dalam pembelajaran IT. Itu kan tujuan ya. iya, Kemudian juga dalam hal identifikasi, saya sudah ya berusaha mengajukan pernyataan-pernyataan, pertanyaan berbobot untuk menggali apa sih sebetulnya yang menjadi keresahan Pak Arif. Kan. Kemudian juga saya menanyakan indikator kemampuan. Pak Arif menilai dirinya sendiri, menurut Pak Arif sendiri kemampuan Pak Arif itu ada di skala berapa sih? nah iya, Pak Arif mengatakan skala 5 dan ditanya mengenai target yang ingin dicapai kemampuannya itu di skala berapa, baru mengatakan di skala 8. iya. Itu menurut saya adalah proses identifikasi kan situ. Kemudian juga mengidentifikasi apa yang Pak Arif ingin lakukan untuk mencapai kemampuannya itu gitu kan, dari angka 5 sampai ke angka 8 itu usaha-usaha apa yang akan Pak Arif lakukan. Pak Arif mengatakan, saya sudah akan belajar otodidak, kemudian juga tidak cukup dengan belajar otodidak, mungkin akan lebih bertanya pada Pak Irfan yang lebih ahli dan guru-guru di sekolah mungkin yang lebih ahli. Walaupun tadi Pak Arif juga mengatakan sebetulnya ada kendala gitu. Malu bertanya pada yang lebih muda gitu kan. Lalu pada saat saya gali kembali gitu kan untuk mengatasi rasa malunya bagaimana gitu kan. Pak Arif sendiri yang justru yakin mampu gitu ya untuk menyampingkan rasa malunya mungkin sebagai senior itu manusiawi sekali ya, ada perasaan ego gitu ya, ego sebagai senior pasti nanya lebih muda. Tapi di sini Pak Arif bisa menyampingkan egonya dan karena punya motivasi yang besar gitu kan untuk belajar lebih baik lagi menguasai IT. Nah itu akhirnya ya Allah paksakan. Itu motivasi yang sangat luar biasa gitu kan. Betul. Itu proses identifikasi yang sudah saya lakukan. Kemudian di rencana aksi itu tadi kan bertanya apa yang akan kita lakukan kapan gitu ya. Kapan nih rencana kita melaksanakan 1 sampai 2 minggu ke depan. Gitu kan. Nah, pada tahapan tanggung jawabnya Arif alhamdulillah bisa mengumpulkan isi dari percakapan di awal sampai akhir. Dari mulai keresahannya, kemudian apa yang dia inginkan, langkah apa yang harus dilakukan. Alhamdulillah itu menurut saya jadi tahapan Tirta ini sudah terlaksana semuanya. Iya. Itu Pak Irfan. Baik Bu Windy, betul ya, tadi ada beberapa catatan yang sudah saya observasi dari kegiatan coaching yang Bu Windy lakukan. Saya sampaikan di sini beberapa catatan memang Bu Windy sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya tadi, yaitu ada tujuannya, menanyakan tujuan, terus tadi juga ada mengidentifikasi masalah, juga menanyakan rencana aksi apa yang akan Pak Arif lakukan, serta tanggung jawab ya dari coach sendiri untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Bu Windy sudah melakukan hal itu juga sesuai dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif,
dan memaksimalkan potensi. Serta tadi memang ada beberapa kompetensi ya yang saya amati juga dari Bu Windy, presentnya ya, kehadiran penuh Bu Windy, memperhatikan dengan anggukan ya, anggukan kepala, tatapan, itu juga sebagai kompetensi mendengarkan aktif ya, menanggapi beberapa curhatan permasalahan dari Pak Arif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Arif bisa nih menemukan solusinya sendiri gitu, tanpa Ibu memberikan jawaban atau solusi bantuan kepada Pak Arif. Itu sudah Bu Windy lakukan. Bagus sekali ya, terima kasih ya Bu Windy ya. Oke. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bu Windy, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Meskipun tadi menurut Bu Windy, oh saya sudah melakukan alur tirta dan sebagainya. Tapi mungkin menurut Bu Windy ada kekurangan dalam proses coaching tersebut, atau kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi dalam proses coaching selanjutnya gitu. Iya, menurut saya potensi yang masih perlu dikembangkan gitu ya. Pertama pada mengajukan pertanyaan berbobot. Sebetulnya mungkin masih banyak yang bisa saya gali dari Pak Arif. Masih ada kompetensi Pak Arif, ide-ide Pak Arif yang sebetulnya belum keluar gitu kan. Iya. Ya, tadi pertama di situ, kemudian juga di potensi present gitu. Itu juga ya suka terdislike gitu ya. Gitu, seperti misalnya, oh iya saya mengangguk, saya ini tetap aja kan bisa di kelas apa gitu yang kan. Membuat Bu Windy kadang kehadiran penuhnya, perhatiannya terbelokkan gitu. Apa biasanya dalam ketika hal apa itu misalkan? Ya misalnya kita ingat sesuatu, aduh si Ade udah makan belum ya, misalnya gitu kan. Jadi urusan pribadi ya itu ya. Iya. Ya terlintas gitu, walaupun ya tetap gitu kan, tetap berusaha untuk fokus supaya ya jangan sampai ada satu kalimat misalnya gitu ya dari Pak Arif yang terlewat ya. Gitu. Iya, betul. Baik, Bu Windy, terima kasih ya. Demikianlah obrolan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ya bisa bermanfaat bagi orang lain, khususnya rekan-rekan sekitar kita dan diri kita sendiri ya Bu Windy ya. Saya cukupkan obrolan kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Irfan. Sama-sama Bu Windy. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Ya, Pak Irfan akan melakukan coaching ya? Iya betul Pak Arif, saya akan melakukan coaching dengan Bu Windy. Kemarin Bu Windy sudah menghubungi saya, katanya ada hal yang ingin diobrolkan dengan saya. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu. Baik, sebelum proses coaching ini berlangsung, saya ingin menjadi observer ya, supaya nanti kedepannya bisa membantu Pak Irfan agar lebih baik lagi dalam coachingnya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan dalam kegiatan coaching yang akan dilangsungkan oleh Pak Irfan. Ya. Saya ingin akan menilai nanti lewat rubrik penilaian. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana proses coaching ini, bagaimana Pak Irfan sebagai coach, ya. Terus kemudian nanti saya juga akan mengamati Bu Windy sebagai coach. Apakah proses coaching ini nanti akan sesuai dengan alur tirta, ya. Dan kemudian juga nanti saya berharap proses coaching ini sesuai dengan prinsip coaching, di mana prinsip-prinsip ini terdiri dari kenyamanan, kedekatan personal, itu kehangatan dalam diskusi, dalam berbicara, kemudian ada proses kreatif dan ada memaksimalkan potensi, terutama potensi dari coaching. Ya. Siap, Irfan? Siap. Baik.
ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah ketika nanti Pak Irfan akan melakukan coaching ini ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Irfan kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Ya. Baik Pak Arif, dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan semua kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Yang pertama kompetensi present, kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif dan menjawab pertanyaan berbobot kepada coach supaya coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu Pak. Jadi semua kompetensi akan Pak Irfan kembangkan. Iya, betul. Dari keempat kompetensi ini kira-kira secara spesifik akan mengerucut kepada kompetensi apa nih kira-kira? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama itu mendengarkan aktif ya Pak ya. Saya ingin bisa mengidentifikasi dulu masalah dari si coach, dan yang keduanya tentu ini yang paling utama itu pertanyaan berbobot. Karena kalau misalkan pertanyaan saya hanya ya seperti biasa umumnya gitu ya, itu nanti ujung-ujungnya si coach ini tidak menemukan solusinya ya, bahkan nanti ujung-ujungnya juga meminta saran kepada saya gitu, bukan dari dalam dirinya sendiri itu Pak. Ya. Baik, yang terakhir ini Pak Irfan ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Irfan sebagai keberhasilan dari proses coaching ini? Baik Pak, indikator yang saya inginkan dalam kesuksesan proses coaching kali ini ketika dalam diri saya sebagai coach, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, dan untuk coachingnya sendiri ya tentunya sesuai dengan prinsip ya, memaksimalkan potensi, yaitu nanti coach dapat menemukan solusi dari masalah yang akan disampaikan oleh Bu Windy nantinya gitu Pak. Baik Pak Irfan, dari saya cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi pasca observasi ya. Baik, selanjutnya silakan Pak Irfan melakukan coaching dengan Bu Windy ya. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mangga Bu Windy. Pak Irfan. Ya, Waalaikumsalam Bu Windy. Gimana kabarnya, sehat Bu Windy? Alhamdulillah. Ya. Pak Irfan, sebelumnya kan saya udah bilang ya kalau Pak Irfan santai nih gitu kan, saya boleh dong curhat, bertukar pendapat, mungkin sharing ya sama Pak Irfan. Iya, ya nggak apa-apa Bu Windy, kita sharing. Ya mudah-mudahan misalkan dengan sharing ini bisa membantu Bu Windy ya. Memangnya ada apa sih Bu Windy nih? Emangnya ada yang bisa saya bantu nih? Ini nih ya, mudah-mudahan sih Pak Irfan bisa membantu harapan saya, tapi saya yakin bisa pasti. Saya lagi ada sedikit keresahan sebagai guru BK. Ya. Gini Pak Irfan, Pak Irfan pasti di SD juga mungkin banyak terjadi ya permasalahan seperti ini. Sekarang itu kan kasus bullying ya, perundungan lah bahasanya, perundungan di anak-anak remaja sekarang. Kayaknya makin tinggi gitu tingkatnya, tingkat perundungannya. Saya di SMP itu pegang kelas 7. Dan memang kalau di kelas 7 itu mereka lagi rawan-rawannya gitu ya, adaptasi, mungkin proses adaptasi dari SD ke SMP masih terbawa lah gitu. Di SD-nya kanak-kanakan gitu kan. Nah, di SMP seharusnya kan mereka sudah bisa lebih dewasa gitu. Tapi ya itu bentuk kejahilan mereka itu masih terbawa. Sebetulnya saya sendiri juga
ini anak menyadari tidak sih sebetulnya yang dia lakukan itu kayak semacam menjayai teman gitu kan, Iya, sampai iya, temannya iya. nangis, entah itu dengan secara fisik gitu ya, ataupun secara verbal gitu Iya. kan. Mereka itu menyadari atau tidak gitu, bahwa yang dilakukan itu adalah perundungan. Dan Oh iya. temannya pun sampai nangis, sakit hati, bahkan sampai ada yang tidak percaya diri gitu kan, karena Mm-mm. menjatuhkan perundungan itu Iya. gitu. Oh gitu ya Nah, Bu Win ya. Mbak Irfan, itu sih. Iya. Jadi eh, saya sebetulnya, jadi saya harus gimana nih Ya. pikiran Siap, untuk siap. meredam atau menurunkan kasus perundungan di sekolah. Iya, iya. Maaf Bu Windy, tadi saya ulang ya. Bu Windy itu tadi ngajar di kelas 7 ya Bu Windy ya? Ya, di kelas Oh, di 7. kelas 7. Jadi tadi Bu Windy katakan di kelas 7 ini masih ada sikap kekanak-kanakan yang dibawa dari SD ke SMP sehingga perundungan sering muncul, sering terjadi di kelas Bu Windy gitu ya. Oh iya. Ya. Oke. Menurut Bu Windy, kondisi ideal apa yang harusnya terjadi ya di SMP meskipun masih di kelas 7 masih ada kebiasaan-kebiasaan anak SD-nya terbawa ke SMP. Tapi kondisi ideal apa yang Bu Windy inginkan gitu di kelas? Kalau kondisi ideal yang saya harapkan sih ya sebetulnya di kelas 7 itu mereka sudah mulai memahami bagaimana cara bergaul yang baik kan dengan teman. Bagaimana mereka menghargai temannya. Harusnya sudah seperti itu kondisi idealnya. Mm-mm. Bagaimana mereka pada saat bersosialisasi atau bergaul dengan temannya itu sudah menunjukkan sikap menghargai gitu kan, Iya, betul sopan sekalipun itu dengan teman. iya, Kondisi iya. idealnya seperti itu sih kalau yang saya harapkan Gitu ya. Berarti saat tadi bisa Bu ya. Tadi Bu Windy katanya ingin anak-anak itu lebih memahami bagaimana cara bergaul yang baik ya, Ya, menghargai teman, juga bersosialisasi yang tinggi ya gitu. Lantas eh, apa yang akan Ibu lakukan kira-kira dalam meningkatkan pemahaman tersebut kepada anak-anak itu Bu? Ada nggak rencana-rencana yang Ibu sudah pikirkan gitu? ya, rencana yang sudah saya pikirkan sih ya, artinya ya saya harus memberikan mereka keterampilan mungkin ya, keterampilan apakah itu mungkin informasi bagaimana cara bergaul yang positif di Hmm, sekolah dengan teman sebaya, ya itulah bagaimana bergaul sehat lah gitu kan, iya, iya, iya. mikir ya, seperti itu Jadi mungkin gitu tadi ya, salah jadi satunya. memberikan sosialisasi ya Bu ya? Ya, saya semacam Hmm. memberikan sosialisasi ataupun kan memang BK itu kalau di sekolah saya ada jam ke kelas ya. Oh Nah, gitu. mungkin materi yang bisa saya sampaikan di kelas itu mengenai bagaimana bersosialisasi yang baik dengan teman. Oh iya, iya. Oke. Kalau tadi kan untuk mensosialisasikan pemahaman apa menghargai teman atau menolak perundungan itu tadi Ibu katanya ingin datang ke kelas-kelas. Nah, kira-kira ada cara lain nggak ya Bu yang efektif yang bisa Ibu lakukan misalkan selain datang ke kelas-kelas gitu? Apakah ada mungkin kampanyenya atau mengumpulkan anak-anak di aula dalam acara-acara tertentu gitu Bu? Gimana? Ya, memang saya juga berencana untuk bisa mengadakan seminar lah ya, misalnya semacam Seminar. seminar dengan mendatangkan narasumber dari luar gitu kan, Wah, yang itu. menarik minat mereka. Mm-mm. Narasumbernya dari luar yang ya memberikan tips-tips bergaul sehat lah ya. Iya, Tips iya. tips apakah itu juga mungkin ya sosialisasi semacam itu, tetapi misalnya mendatangkan dari luar tentang perundungan itu apa gitu dan bagaimana dampaknya Mm-mm. bagi Oh anak-anak iya, iya. remaja gitu. Bukan hanya karena kan pasti dampak perundungan itu
bukan hanya bagi korban, dan pasti juga berdampak bagi pelaku. Iya, Mungkin Pak Irfan ya? iya betul. Luar biasa sekali sih Bu ya, apa yang akan Ibu rencanakan ini. Tadi kan datang ke kelas, terus adanya seminar. Tapi dalam waktu terdekat ini kira-kira dari dua hal tersebut mana yang lebih memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat itu Bu? Kalau yang memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat sih ya tentunya dengan saya melakukan ya memberikan apa ya materi di kelas ya, Oh, dalam waktu dekat ya, karena kan kalau untuk melakukan seminar seperti itu kan ya ada proses ya gitu kan, mm, mm, mm. proses Ya, mengajukan narasumbernya gitu kan. Kemudian mm, juga harus koordinasi dengan pihak sekolah juga gitu kan. iya, Itu sih kalau menurut saya gitu. Jadi kalau dalam waktu terdekat ini ya mungkin dengan saya ke kelas gitu kan, iya, memberikan materi ke kelas. materi. Oke, tadi menurut Ibu kan ini baru rencana ya. Nah, Mm-mm. mudah-mudahan rencananya bisa Ibu lakukan gitu ya dengan baik. Nah, tapi kalau misalkan saya tanya bagaimana nih indikator yang bisa Ibu capai nih kalau misalkan dalam hal bisa mengurangi perundungan itu, indikator-indikator apa saja yang ingin Ibu capai gitu dalam kegiatan sosialisasi tersebut? Indikator yang maksudnya gini mungkin ya, indikator apa yang Hmm, eh, yang muncul gitu ketika kegiatan sosialisasi ke kelas ini sudah berhasil, mulai aktif gitu apa ya istilahnya berhasil gitu ya berhasil. berhasil gitu kan ya. Mm. Yang sudah saya lakukan bisa dikatakan berhasil Heeh. kalau gitu kan, kalau anak-anak binaan saya mereka sudah bisa pertama dalam bergaul ya, bisa Mm-mm. menghargai temannya gitu kan. Ya, ya. Menghargai temannya itu dari misalnya dari tutur kata yang sopan gitu Oh, kan, udah mulai ya. dari Mm. perbuatan atau sikap yang tidak melakukan hal-hal yang kasar gitu. Mm-mm. Oh ya, berkurang gitu ya tingkat perundungan Ya, lah ya. Oke, perundungannya sudah oke. berkurang dan itu kan pasti dampaknya akan tingkat perundungan akan berkurang Mm-mm. itu. Ya, oke, Artinya oke. mereka sudah bisa ya melakukan sosialisasi yang baik Mm-mm. dengan temannya. Memang Itu kalau indikator. misalkan saya boleh tahu, Bu, menurut Ibu nih, ini dalam skala 1 sampai 10 ya, dengan 1 itu kurang, 10 itu sempurna. Ini tingkat perundungan di sekolah Ibu itu kira-kira ada di skala nomor berapa gitu, Bu? Untuk sekarang. Tinggi gitu ya. Maksudnya kan ini mah tingkat perundungannya ya tergolong tinggi Ya, sih Pak. ya dengan misalkan dengan tinggi itu berarti poinnya lebih rendah gitu. Oh poinnya dengan tinggi itu poinnya rendah. Mm-mm. Jadi kalau satu itu berarti sangat tinggi Sangat gitu ya. tinggi, betul, betul, betul. Kalau Di 10 5 Pak, berarti gimana, Bu? ada di angka 5. Di angka 5. Ya, Di, ada di di angka angka 5 5. itu lebih spesifik lagi, Bu. Masih banyakkah kasus per harinya gitu? Iya, masih banyak. Jadi kalau 5 itu berarti kan di ini ya tinggi gitu. Karena kan idealnya kan nggak ada. Hanya memang kendalanya itu begini. Kami para guru misalnya menganggap bahwa itu perundungan, sedangkan anak sendiri kita cuma bercanda kok Bu. Ah, iya, Enggak iya. kok, enggak Tidak ada sadar maksud ya? apa merundung si A misalnya gitu temannya tuh gitu. Iya, iya, iya. Menurut kami sih Bu biasa-biasa aja, kita biasa-biasa aja kok bercanda, dianya aja yang baperan gitu kan. Iya, betul ya. Yang baperan, sensian, tuh yang lain juga digituin saya ke si B misalnya. Biasa aja tuh sih Iya. gitu, gitu kan. Eh, itu yang maksudnya kami para guru menganggap aduh ini angka perundungan tinggi sekali gitu. Ah, iya. Sementara kami terus sosialisasi ke anak juga anak merasa itu siapa ya orang lain kali kita mah enggak gitu kan. Iya. Oke. Baik, Bu. Tadi kan Ibu bilang ini masih di posisi 5 ya dengan tinggi ya berarti ya 5 itu. Ya. Nah, Ibu sendiri ingin
naik ke angka berapa nih untuk mengurangi tingkat perundungan ini, atau ya tadi kan pemahaman ya bagaimana cara bergaul dengan baik. Ibu ingin di poin nomor berapa kira-kira Kalau ditingkatkannya? saya sih inginnya ya sebetulnya di angka 10 ya Pak ya, nggak ada sama sekali gitu kan, Betul. nggak ada Ya. sama sekali perundungan di sekolah saya. Oh ya, berarti Inginnya sih begitu gitu kan. ya Hanya saya berpikirnya mungkin enggak, tapi harusnya saya yakin mungkin sih ya Pak ya. pasti pasti harus harus bisa Bu. Kita harus Iya, menghilangkan ya perundungan itu, apalagi di dunia pendidikan ya, di lembaga pendidikan gitu kan itu. sampai kan disebutkan sebagai rapot merah pendidikan kan. Betul. Aduh, Jangankan dari salah satu rapot merah siswanya, dari pendidikan itu gurunya juga kan suka ada ya Bu bullying ya. gitu. Hmm. Ya, baik Ibu. Oke, nggak apa-apa Bu. Itu kan rencana Ibu 10 dengan skala 10 itu udah mulia sekali. Kita Iya, kalau target jangan iya. setengah-setengah tinggi ya gitu. Terus bagaimana nih? eh, Hal-hal apa ya nih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai nilai 10 itu gitu. Selain tadi dari seminar ya, mungkin ada hal-hal Ya. lain gitu Iya sih, memang atau saya terpikirnya begini Pak. Misalnya itu upaya pencegahan ya, semacam misalnya mm-mm. memberikan sosialisasi, mengadakan Ya. seminar tentang perundungan itu, gitu Mm-mm. kan ya, dampaknya, gitu kan, seperti apa. Oh perundungan seperti ini ciri-cirinya dan dampaknya. Nah itu memang dianggap, saya merasa itu belum berhasil. Gitu. Mm-mm. Sampai saya berpikir seperti ini, kan memang perundungan itu bisa dikatakan sebagai perundungan kalau memang si anak yang menjadi korban itu dia memang merasa tersakiti, Mm-mm. gitu, merasa tersakiti gitu kan. Tetapi apabila si korbannya sendiri be aja gitu, kalau bahasa anak sekarang biasa aja tuh gitu ya, tidak Ya. terpengaruh apapun secara psikologis terutama gitu kan ya, tidak kecewa, tidak marah, tidak sakit hati, itu juga tidak tidak dikatakan sebagai perundungan, gitu kan ya. Mm-mm. Karena sebetulnya sih memang itu kan hal yang biasanya bercanda, jangankan mungkin di anak remaja atau anak Ya. nah, kita pun seorang orang dewasa kadang dalam ngobrol sama teman, dalam berkomunikasi gitu ya, ada Mm-mm. bercanda-bercanda yang nggak sengaja kita tuh body shaming lah Iya, misalnya gitu iya, kan, iya. ya gitu atau apa gitu. Tapi karena mungkin sama-sama sudah dewasa dan tahu memang Mm-mm. bercanda gitu, nggak sampai masuk hati gitu kan. Nah itu tidak Iya, iya. dikatakan sebagai perundungan itu. Mm-mm. Nah jadi saya terpikirkan oleh saya apa mungkin saya juga harus melakukan upaya pencegahan untuk para perbaikan lah misalnya untuk para korban bullying ini gitu kan. Mereka Mm-mm. menjadi korban bullying karena memang mereka menempatkan dirinya sebagai korban Oh iya, iya, iya. kan. Nah itu. Nah apakah saya berpikir apakah saya harus membekali mereka Mm-mm. keterampilan gitu. Saya Mm-mm. keterampilan supaya gimana sih mereka bisa percaya diri, bisa Mm-mm. bersikap tegas gitu kan, supaya mereka tidak menjadi korban bullying Nah, temannya iya. atau pada saat temannya membuli itu tidak terpengaruh secara psikologis pada diri mereka. Ya, Itu sih yang saya pikirkan gitu, ya. yang ada dalam rencana saya, salah satunya itu. Bagus ya Bu ya. Tadi Bu Windy apa cita-citanya mulia sekali dengan target yang tinggi, ingin menghilangkan bully di lembaga pendidikan. Tapi kan itu butuh kolaborasi ya dari rekan-rekan yang lain. Nah, ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam apa ya setidaknya tadi rencana yang Ibu ingin lakukan gitu? Ya, ya betul betul sekali Pak Irfan. Saya jadi apa ya keidean juga sama Pak Mm-mm. Irfan ini Kalau perlu sendiri mah kan susah kolaborasi ya gitu Bu, kan. terlalu Ya berat ya. kalau Meskipun Ibu kalau guru saya BK lakukan gitu. kalau saya lakukan sendiri, wah ini akan sangat berat gitu kan ya. Mm-mm. Ya yang pasti mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru BK yang ada di sekolah, semua guru Mm-mm. BK gitu kan, tim Oh BK. iya. Gitu. Yang kedua juga saya perlu berkolaborasi dengan kesiswaan tentunya gitu kan Iya, iya. dan juga para wali kelas. Iya, iya. Ya, baik Bu Windy ya, karena ini keterbatasan waktu juga ya, mudah-mudahan Bu Windy bisa mengeksekusi rencana ini ya, sesuai tadi yang direncanakan. Namun, Ya, sebelum diakhiri, ada kesimpulan nggak yang bisa Ibu sampaikan dari obrolan ini gitu? ya kalau bisa saya simpulkan, tadi kan saya di awal menceritakan nih,
keresahan saya sebagai guru BK yang melihat tingkat perundungan di sekolah yang terus meningkat, gitu kan. Nah, dari beberapa rencana yang saya lakukan, misalnya memberikan materi di kelas, kemudian juga melakukan seminar, ataupun tentu Seminar. berkolaborasi juga kan ya dengan pihak lain, gitu kan. Apakah itu pihak dari kesehatan atau Iya, iya, kepolisian, iya. gitu Iya. kan. Nah, saya juga akan melakukan upaya pencegahan untuk para korban bullying supaya mereka tidak merasa bahwa dirinya sebagai korban. Oh Nah, iya. bersama itu akan saya lakukan dengan melakukan kolaborasi bersama wali kelas dan kesiswaan, tentunya tim BK semua. Itu mungkin Pak Irfan ya Iya. yang bisa Baik. disimpulkan. Betul Bu Windy, memang ya perundungan di lembaga pendidikan, apalagi di dunia anak-anak ini harus kita apa ya sedikit kurangi lah, kalau misalkan tidak bisa dihilangkan ya kurangi gitu ya. Mulia sekali tadi Bu Windy mau merencanakan berbagai aksinya di sekolah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan ya, dan khususnya di sekolah Ibu sendiri gitu ya Bu ya. Iya, Nanti pokoknya ketika Ibu sudah melakukan aksinya, saya tunggu lagi nih sharing-sharingnya nih. iya Kita Pak Irfan. coaching Alhamdulillah nih lagi malah pasca sudah kegiatan. ngobrol, setelah ngobrol dengan Pak Irfan saya jadi lebih banyak pencerahan gitu. Oh iya ya, Ah, ternyata memang saya nggak bisa, saya sangat menyadari justru sekarang dengan setelah ngobrol sama Pak Irfan, oh iya, saya nggak mungkin melaksanakan ini sendiri gitu kan. ya, ya. Pasti saya butuh kolaborasi. Terus satu Betul. lagi juga Pak Irfan yang terlewat, kolaborasi dengan orang tua itu Nah juga itu ya penting. paling penting ya, karena anak-anak itu lebih banyak waktu dengan orang tua. Iya, iya. Terima kasih sekali Pak Irfan nih. Sama-sama Bu Maaf ini ya ya. sudah mengganggu waktunya. Mohon maaf nih ya, sebetulnya masih pengen ngobrol-ngobrol juga dengan Bu Windy ya, tapi karena waktunya juga terbatas gitu ya. Pokoknya nanti saya tunggulah obrolan selanjutnya gitu setelah Ibu melaksanakan aksinya. Baik ya Bu Windy ya. Iya. Oke, saya Mangga, tutup hatur nuhun ya. Pak Irfan. Betul Saya pamit ya ya. Pak Irfan ya. Sama-sama Bu Windy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Irfan, tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang Pak Irfan laksanakan dengan tadi Bu Windy ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari proses coaching tersebut. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Pak Irfan lakukan pada saat coaching. Ya, baik, terima kasih ya Pak Arif ya. Tadi memang saya sudah melakukan coaching dengan Bu Windy, membantu Bu Windy menemukan masalahnya sendiri, solusi dari masalahnya sendiri, dan saya sudah melakukan kegiatan coaching tadi dengan alur Tirta, yaitu mengidentifikasi tujuan ya. Tujuannya saya tanyakan Bu Windy, dari obrolan ini apa yang ingin Bu Windy dapatkan. Katanya mulia sekali ya Pak ya, ingin menghilangkan perundungan di dunia, di lembaga pendidikan khususnya di SMP 3 gitu. Nah, terus saya mengidentifikasi lagi memang seperti apa gitu ya masalah yang Ibu temui. Ternyata memang Bu Windy ini wali kelas 7, masih ada lah sikap-sikap sifat dari kekanak-kanakan dari SD ke SMP terbawa, sehingga dari cara berbicaranya, bersikapnya masih seolah-olah membuli gitu ya. Terus ketiganya saya tanyakan rencana aksi dari Bu Windy supaya mengurangi tingkat perundungannya, yaitu tadi ada sosialisasi ke kelas-kelas, mau mengadakan seminar juga dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru BK yang lain. Dan tanggung jawabnya, nah ini ya tentu ya tadi Bu Windy merencanakan itu dengan tanggung jawabnya juga. Nanti kapan mau dilaksanakan, mau mengundang guru tamu, itu adalah satu hal dari indikator tanggung jawab ya yang sudah Bu Windy sampaikan.
gitu Pak. Ya, baik. Bagus sekali Pak Irfan ya. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa catatan dari hasil observasi yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan jempol buat Pak Irfan sebagai coach dan Bu Windy sebagai coach. Dari kegiatan coaching tadi, saya betul-betul melihat ini adalah coaching yang asli, bukan suatu hal yang direkayasa, mengalir alamiah. Bagus gitu ya. Ya, malah saya bandingkan dengan, mohon maaf, dengan video-video YouTube itu seolah direkayasa. Ini betul-betul pure seperti Bu Windy itu ada masalah dalam dirinya. Alhamdulillah. Dan Pak Irfan juga bisa memperlihatkan bahwa Pak Irfan sosok kandidat guru penggerak yang layak menjadi guru penggerak. Oh, alhamdulillah. Bagus gitu ya. Ya, terima kasih. Oke. Meskipun di awal memang ada seolah-olah Bu Windy itu ingin terus mengungkapkan perasaan hatinya, ingin terus mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya gitu. Sehingga Pak Irfan juga merasa, ih kapan saya ngomong ya di awal. Sehingga alhamdulillah dialog-dialog terasa hangat, dialognya terasa seru gitu, menarik tanpa ada batasan-batasan keraguan gitu ya. Tuh. Ya. Dan dari saya, jadi alhamdulillah, jadi proses coaching yang Pak Irfan lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Tadi disampaikan kan tujuan Bu ini itu kan bukan semata-mata ngocoblak itu. Bukan semata-mata ngomong tanpa karuan ya. Iya. Ini ada masalahnya Bu Windy itu menghadapi tingkat bullying di sekolahnya yang sangat tinggi. Pertama tadi kelas 7 ya Bu ya. Itu memang itu masa peralihan dari SD ke SMP. Iya. Nah itu jadi sekali lagi saya ucapkan selamat dan bagus sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Irfan dan Bu Windy. Iya. Baik, ada yang mau ditanggapi Pak Irfan? Silakan. Ya alhamdulillah Pak, meskipun tadi Bapak bilang Pak Irfan coachingnya bagus, tapi ada beberapa hal ya yang masih saya perbaiki, yang mungkin tadi kenapa ya saya belum menanyakan ini, atau kenapa saya malah menyampaikan ini gitulah. Adalah revisi-revisi atau refleksi yang tetap harus saya lakukan dalam setelah kegiatan coaching tadi gitu Pak. Ya insya Allah nanti ke depannya kita praktekkan kepada rekan-rekan kita di sekolah ya, terutama kegiatan coaching ini. Ya. Ya terakhir Pak Irfan, dari kompetensi coaching yang ada, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi oleh Pak Irfan dalam melakukan kegiatan coaching ini? Nah, kompetensi yang ingin saya tingkatkan dalam kegiatan coaching yaitu Pak, pertama mendengarkan aktif ya, karena saya memang beberapa kali tadi fokus saya tidak tertuju pada Bu Windy, ada hal-hal yang membuat saya jadi hilang konsentrasi sehingga apa yang dikatakan Bu Windy itu belum saya cerna seutuhnya gitu. Terus yang keduanya mengajukan pertanyaan berbobot. Ya mungkin tadi saya terlihat kaku ya Pak ya dalam hal membaca pertanyaan-pertanyaan yang tersusun gitu ya. Jadi ya pertanyaan berbobot itu paling penting sih Pak, karena bisa membuat memaksimalkan potensi dari si coach tersebut menemukan solusinya. Itu Pak yang ingin saya kembangkan. Dua hal itu. Ya kalau boleh saya menambahkannya, sebetulnya dalam proses present dan mendengarkan aktif kita diuntungkan karena kegiatan coaching ini dilakukan di malam hari, di mana boleh jadi tidak ada gangguan baik itu dari pihak keluarga atau dari pihak-pihak lain. Akan berbeda ketika ini dilakukan misalkan di lingkungan sekolah, di ruang guru. Ya. Kita dilakukan coaching tiba-tiba ada rekan kerja datang nanya atau apa, atau boleh jadi pimpinan kita menelpon untuk menghadap. Nah jadi bersyukurlah coaching yang Bapak
Irfan Bu Windu ini dilaksanakan di malam hari, jadi kita betul-betul reason hadir untuk kegiatan coaching dan bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Itu Ya. mungkin Irfan yang bisa saya sampaikan sebagai observer. Mudah-mudahan kita Ya. semua bisa melakukan kegiatan coaching ini lebih baik, lebih sempurna. Itu Amin, amin. ada yang mau disimpulkan? Ya, terima kasih ya sebelumnya ya Pak ya. Bapak sudah membantu saya juga menjadi seorang coach yang lebih meningkatkan kompetensinya nanti. Masukan-masukan Bapak saya terima ya. Bukan berarti saya meng-coach seseorang itu saya juga lebih tinggi ya, lebih pandai dari si koci, bukan. Justru ini saya hanya membantu saja ya, saya juga banyak belajar dari koci-koci yang lain, bisa saya adaptasi gitu untuk kegiatan saya di sekolah nanti. Itu Pak. Terima Ya, kasih sekali lagi ya Pak Arif ya. sama Pak Irfan, kita tutup kegiatan coaching ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.